Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita masih diberikan nikmat yang tiada terhingga oleh Allah. Sehingga pagi ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Anak-anak, marilah kita awali pembelajaran pagi ini dengan membaca bismillah dan doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, semangat ya. Anak-anak, kalian bisa membuka buku fikihnya di halaman 111 ya. Itu kita akan mempelajari tentang tata cara wudhu di pelajaran 5. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Di situ ada gambar anak-anak yang sedang bermain bola. Kemudian terdengar suara adzan, maka mereka selesai, kemudian pulang untuk bersiap-siap pergi ke masjid dengan cara berwudu dulu. Nah, kalian nanti bisa menceritakan, mengisi di bawah gambar itu dengan cerita yang singkat ya nak. Kemudian untuk hayanas al, kalian nanti bisa mengerjakan setelah pembelajaran ya. Adapun untuk tujuan pembelajaran pagi ini yaitu setelah mempelajari pelajaran tata cara wudhu, Ananda bisa mengetahui arti wudhu menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian kita buka halaman selanjutnya, nah halaman 112. Tafahum, ayo memahami. Di sini ada kata wudhu. Wudhu itu artinya secara bahasa adalah bersih dan indah. Jadi salah satu syarat sah sholat adalah wudhu. Setiap muslim yang hendak melaksanakan sholat diwajibkan wudhu. Tanpa wudhu maka sholat kita tidak akan sah. Wudhu juga diwajibkan ketika akan tawaf dan membaca Al-Quran. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar yang ada di kamera. Di antara satu gambar orang yang berwudu, yang kedua gambar anak-anak yang sedang sholat jamaah di masjid, yaitu di masjid sekolah ya. Namun karena kita belajarnya daring dari rumah, maka anak-anak bisa berjamaah sholatnya dengan keluarga atau di masjid ya, kalau yang dekat dengan masjid. Kemudian gambar yang ketiga adalah gambar tawaf. Jadi tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kalau kita tidak wudhu dulu, maka tawaf kita tidak akan syah. Kemudian yang gambar keempat adalah gambar sedang mengaji. Di sini untuk menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran, maka kita disyariatkan untuk berwudu dulu ya. Jadi ada firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran ketika kita tidak suci. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Pengertian wudu. Jadi wudu menurut istilah tadi, menurut bahasa sudah ya. Jadi wudu berasal dari bahasa Arab al-wado'a, yang berarti baik dan bersih. Kemudian wudu menurut istilah hukum Islam yaitu membasuh, mengalirkan dan membersihkan dengan menggunakan air pada setiap bagian dari anggota-anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi untuk wudu menurut hukum Islam ini lebih rinci lagi, yaitu membasuh, mengalirkan dan membersihkan
menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk membersihkan bagian anggota tubuh. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi anggota-anggota tubuh itu sudah ditentukan sesuai menurut syariat Islam ya nak ya. Oke, lanjut. Untuk perintah wudhu itu terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ini adalah firman Allah atau perkataan Allah ya nak. Untuk Al-Maidah ayat 6 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Di sini yang diperintahkan berwudu adalah orang-orang yang beriman saja ya nak. Maka untuk orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, tidak beragama Islam, maka tidak diwajibkan untuk berwudu. Kemudian perintah berwudu di dalam hadis Rasulullah. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Di sini perintah berwudu di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo'a. Rawahul Bukhari. Artinya, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian jika ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6440. Jadi kesimpulan dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW yaitu kita diwajibkan berwudu sebelum melaksanakan sholat. Sholat tanpa wudu, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Maka ananda yang sholih dan sholihah, sebelum kita sholat, maka hendaknya kita harus wudu dulu ya. Dan kalau berwudu kita tidak boleh tergesa-gesa ya nak ya, biar tidak terlewatkan. Nah teman-teman, demikian untuk pembelajaran pagi ini. Di antaranya tadi kita mempelajari arti wudu menurut bahasa dan arti wudu menurut istilah. Kemudian perintah berwudu menurut firman Allah di dalam Al-Quran dan menurut hadis Rasulullah SAW. Demikian materi pagi ini untuk tugas ananda yang sholih dan sholihah, yaitu 1. Wudu berasal dari bahasa apa? Nomor 2, apa arti wudu menurut istilah? Yang ketiga, selain hendak sholat, kapan lagi diperintahkan untuk berwudu? Semuanya sudah kita pelajari tadi ya nak ya. Untuk lebih kurangnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri materi ini, maka kita baca hamdalah bersama-sama ya nak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.